kalian Mungkin bisa. diam. Dasar untuk Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, dan selamat selamat lainnya. Perkenalkan, nama saya Krisanti Puspa Arumanukili dengan NIM 173221026 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Oke, di kesempatan ini aku mau nanya ke teman-teman semua, apakah dari kalian ada yang suka banget baca berita, baca koran, ataupun menonton berita di TV dan juga mengikuti isu-isu global yang sedang berkembang saat ini dan menjadi trending topik? Kalau misalnya nggak ada, aku pengen kasih tahu nih ke kalian bahwa literasi dan juga kesadaran akan isu-isu penting yang ada di sekitar itu sangatlah penting untuk kita agar kita sadar dan juga mempunyai kepekaan tersendiri terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, kalau misalnya dari teman-teman ada yang mungkin kurang mengikuti perkembangan isu-isu yang menjadi permasalahan global saat ini, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian semua apa sih yang sedang menjadi isu global dan juga menjadi tantangan bagi dunia saat ini. Kira-kira apa ya? Nah, salah satu isu ataupun permasalahan yang sedang dihadapi dan juga sedang coba ditanggulangi oleh dunia internasional pada saat ini adalah permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini seringkali disepelekan, padahal dampaknya itu sangat besar dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri ya bahwa permasalahan lingkungan ini sebagian besar penyebabnya ini terjadi secara alamiah, yaitu tanpa campur tangan manusia. Namun, hal ini sangat berpengaruh loh dalam kehidupan manusia. Nah, kira-kira permasalahan lingkungan seperti apa sih yang sedang dihadapi sekarang? Nah, permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi sekarang ini adalah berupa perubahan iklim dan juga pemanasan global, di mana kedua hal ini sangat berdampak dan juga mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, pasti ada nih yang bertanya-tanya, apa sih dampak dari perubahan iklim dan juga pemanasan global? Kira-kira apa ya? Nah, jadi di sini aku akan bacain dampak dari pemanasan global dan juga perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim dan juga pemanasan global menyebabkan yang pertama adalah kondisi kekeringan yang sangat parah. Lalu yang kedua, menyebabkan kenaikan suhu yang ekstrim. Ketiga, menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Dan yang terakhir, menyebabkan cuaca yang ekstrim. Sangat berdampak buruk bukan untuk kehidupan kita. Tentunya kita nggak mau dong kalau misalnya kehidupan kita sehari-hari terganggu oleh perubahan iklim dan juga pemanasan global yang menyebabkan kekeringan, lalu juga naiknya air laut, lalu juga perubahan suhu dan juga kenaikan suhu yang ekstrim, dan juga cuaca yang ekstrim. Pastinya kita nggak mau dong, karena ya pada dasarnya itu sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Hingga pada dasarnya permasalahan ini bukan merupakan permasalahan yang bisa disepelekan, dan juga ya harus ditanggulangi secara bersama-sama. Nah, karena pada dasarnya saya berasal dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, permasalahan lingkungan ini juga sangat mempengaruhi tatanan dunia internasional. Kenapa? Karena permasalahan lingkungan ini juga mempengaruhi bagaimana interaksi yang tercipta antara setiap aktor dalam dunia hubungan internasional. Bahkan di dalam dunia internasional sendiri, permasalahan lingkungan ini bisa menjadi cikal bakal munculnya konflik antar negara. Nah, salah satu contoh nyata dari konflik antar negara yang terjadi akibat permasalahan lingkungan adalah konflik antara India dan Bangladesh. Konflik antara India dan Bangladesh sendiri disebabkan oleh para imigran Bangladesh yang berdatangan ke beberapa negara termasuk India, di mana para imigran Bangladesh ini merupakan masyarakat Bangladesh yang terkena dampak perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan air Bangladesh yang menyebabkan berkurangnya wilayah Bangladesh, di mana para imigran ini juga menghasilkan beberapa imigran gelap yang datang ke beberapa negara, salah satunya India, sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara kedua negara ini. Nah, dapat kita lihat dari konflik antara India dan Bangladesh, permasalahan lingkungan berupa perubahan iklim dan juga pemanasan global ini sangat mempengaruhi tatanan dunia internasional.
di mana dengan berkaca dari konflik India Bangladesh, permasalahan lingkungan ini dapat mengganggu sistem keamanan global. Dapat kita lihat juga jika awalnya hubungan internasional ini hanya berfokus pada isu-isu politik, ekonomi, dan juga sosial budaya, semakin berkembangnya zaman dan juga semakin kompleksnya dunia pada saat ini, isu-isu yang ditangani dan juga yang menjadi fokus hubungan internasional saat ini semakin berkembang, seperti isu gender dan salah satunya isu permasalahan lingkungan ini. Fenomena ini sendiri sebenarnya dapat kita lihat ataupun kita telusuri dari salah satu cabang filsafat, yaitu aksiologi. Apa sih itu aksiologi? Jadi, aksiologi di sini adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berbicara mengenai nilai kehidupan dan berlandaskan pada kegunaan suatu ilmu untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Lalu, bagaimana sih aksiologi menjelaskan fenomena ini? Nah, seperti yang kita tahu bahwa hubungan internasional juga memiliki nilai-nilai atau values yang sangat penting. Nah, nilai-nilai atau values ini menjadi landasan dan juga fondasi utama yang digunakan oleh aktor-aktor dalam dunia hubungan internasional dalam melakukan interaksi, menjalin kerjasama, serta menghasilkan suatu kebijakan internasional. Sehingga nilai-nilai tersebut itu sangat dijunjung tinggi. Namun, dengan seiring perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi yang canggih, nilai-nilai tersebut harus terus berkembang, beradaptasi sesuai dengan tuntutan yang ada. Nah, isu-isu baru yang muncul tersebut itu disebabkan oleh adanya perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi yang membuat dunia sekarang ini menjadi semakin lebih kompleks. Dan salah satunya yaitu tadi, permasalahan lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini. Isu dan juga konflik baru yang muncul dalam tatanan dunia internasional mengharuskan nilai-nilai dalam hubungan internasional terus berkembang dan juga beradaptasi sesuai dengan tuntutan yang ada. Dimana jika pada awalnya nilai-nilai dalam dunia hubungan internasional ini mengatur ataupun menjadi landasan bagaimana aktor-aktor merumuskan suatu kebijakan internasional, mungkin seperti kebijakan politik, kebijakan ekonomi, ataupun kebijakan sosial budaya, seiring dengan kemajuan teknologi yang ada dan juga perkembangan yang ada yang memunculkan isu-isu dan permasalahan baru, nilai-nilai tersebut harus mampu meluas dan beradaptasi dan juga berfokus pada isu-isu baru tersebut. Contohnya seperti tadi, yaitu isu permasalahan lingkungan yang dapat mengganggu keamanan global. Nah, karena sejatinya aksiologi ini merupakan teori nilai yang membahas bagaimana sih manusia harus bertindak, jadi nilai-nilai yang dijunjung oleh akademisi hubungan internasional dalam menangani ataupun melihat permasalahan lingkungan ini tertuang di dalam salah satu perspektif hubungan internasional yang disebut dengan Green Perspective ataupun Green Theory. Jadi, Green Perspective ini di dalamnya memuat bagaimana sih isu permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi oleh dunia global, juga bagaimana kritiknya, dan juga bagaimana setiap aktor dalam hubungan internasional harus bertindak mengatasi masalah ini. Lebih dalam lagi di sini, Green Theory ini merupakan perspektif yang berfokus pada isu lingkungan yang mendesak, perlindungan lingkungan secara meluas, dan berbagai masalah lingkungan yang terjadi secara global. Selanjutnya, Green Theory ini memandang bahwa permasalahan lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap kedaulatan suatu negara, lalu menyebabkan konflik dan kekerasan, terganggunya tatanan dunia, terganggunya perdamaian dunia, dan juga menyebabkan ketimpangan. Wow, cukup kompleks bukan dampak-dampak yang disebabkan oleh permasalahan lingkungan? Nah, permasalahan lingkungan ini sebenarnya juga sudah pernah direspon, salah satunya oleh Dewan Keamanan PBB, dibuktikan dengan pertemuan perdana mereka mengenai perubahan iklim yang diadakan pada 17 April 2007. Namun, ya seperti yang kita tahu, permasalahan lingkungan ini merupakan suatu permasalahan yang terjadi secara alamiah ya karena terjadi di alam gitu. Ya, jadi permasalahan ini terus ada, terus muncul, yang mana ya apa yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa menanggulangi hal tersebut. Nah, pada akhirnya kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa diambil? Jadi dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa isu permasalahan lingkungan dalam dunia hubungan internasional adalah isu yang terjadi secara alamiah, yang mana kita harus menangani dan juga menanggulangi permasalahan ini secara bersama-sama. Dari segi aksiologisnya sendiri dapat dilihat bahwa nilai-nilai dalam hubungan internasional itu terus mengalami perkembangan dan juga perluasan
sesuai dengan tuntutan dan juga isu-isu yang berkembang pada saat ini, di mana nilai-nilai tersebut tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga memberikan dampak positif bagi kehidupan secara global. Di mana dalam permasalahan lingkungan ini, nilai-nilai dalam hubungan internasional yang berkembang dapat dilihat di dalam green perspective ataupun green theory yang tadi telah dijelaskan. Lalu kira-kira apa sih kaitan dan juga hubungan antara pembahasan kita tadi dan juga fenomena yang kita bahas dengan tema kita pada saat ini, yaitu peran filsafat ilmu dalam memantapkan kesadaran literasi pada era digital? Jadi, hubungan antara pembahasan kita tadi dan juga fenomena yang tadi kita bahas dengan tema kita saat ini adalah yang tadi kita bahas ini memberikan kita kesadaran bahwa pentingnya literasi, pentingnya membaca berita, pentingnya menonton berita dan juga peka terhadap isu-isu yang terjadi saat ini, isu-isu kehidupan yang terjadi saat ini. Dan juga dari kesadaran tersebut kita dapat sadar bahwa ada nilai-nilai tertentu yang harus kita junjung. Nah, hal ini berkaitan dengan salah satu cabang ilmu filsafat tadi, yaitu aksiologi, di mana nilai-nilai tersebut harus kita junjung. Dari nilai-nilai tersebut kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bertindak. Ya, contohnya dalam isu permasalahan ini, akhirnya kita menjadi tahu dan juga sadar bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus secara bersama-sama menanggulangi permasalahan ini. Oke, baik, demikian pembahasan dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.